Salam. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, keluarga GKI Gejayan dimanapun berada, tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Doa malam dilaksanakan pada hari Selasa, 14 September 2021, pukul 18 melalui Zoom meeting. Yang kedua, ikatan ibadah kasih awal tahun ajaran untuk mahasiswa baru akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, dan disiarkan melalui YouTube GKI Gejayan Official. Yang ketiga, dalam rangka Bulan Keluarga, kami mengundang jemaat untuk berpartisipasi dalam lomba Bulan Keluarga. Di antaranya, lomba desain logo Bulan Keluarga, lomba TikTok keluarga, lomba cover lagu. Khusus untuk lomba desain logo, dikirimkan ke panitia selambatnya hari ini tanggal 20 September 2021. Info selengkapnya dapat menghubungi Kak Frisa, Pembina Komisi Anak. Yang keempat, tim gebetan mengajak partisipasi jemaat untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terpapar berupa paket vitamin D, vitamin C, dan zinc, paket konsumsi isoman, dukungan layanan kesehatan bagi yang sangat membutuhkan, dan paket bahan pangan. Bagi jemaat yang rindu berbagi dapat berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana. Yang kelima, jemaat dapat melihat warta jemaat katalog tertulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan bersama dengan keluarga. Kita beribadah hingga selesai. Dan secara khusus saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti Zoom. Salam. Salam Bapak, Ibu. Salam, selamat pagi, selamat beribadah. Salam. Ibadah pada hari ini dilaksanakan dalam nuansa etnik Jawa dengan tema ibadah I will follow him. Terus mengikutinya. Pelayan firman, Bapak Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita masuki saat teduh.
Sugeng enjang pasamuan ingkang kenasih. Salam tentrem rahayu saking Gusti kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu jemaat terkasih, salam damai dalam kasih Kristus. Kita bersyukur untuk perjumpaan hari ini dengan nuansa etnik Jawa sekaligus HUT ke-35 LPM Pelita Kasih. Mari bersama kita memuji nama Allah Sang Pencipta kehidupan. Srengenge nyunar, matahari bersinar terang. Kota istimewa dengan sejuta kenangan dan keunikan. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memulai ibadah pada saat ini dengan pengakuan dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, dalam keseharian kita tidak terlepas dari kekeliruan dalam pikiran, dalam tutur kata maupun perbuatan kita.
Kita mungkin masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita datang kepada Sang Sumber rahmat dan Sang Pengampun. Mari kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita memohon pengampunan dari Allah yang memulihkan kita. Mari berdoa. Inilah doa pengakuan dosa dan permohonan ampun kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sudi mengampuni dan membaharui kami. Amin. Dan kini mari kita bersuka cita menyambut berita anugerah menurut kesaksian Yeremia pasal 33 ayat 8 yang demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara semuanya, dan secara khusus saya akan menyapa untuk salah satu keluarga yang bergabung dengan peribadahan saat ini melalui Zoom meeting. Saya secara khusus akan menyapa untuk Pak Eka Ambara dan Ibu. Halo Pak, apa kabar Pak Eka? Oh ini yang di Facebook Eka Ambara HP itu ya? Iya. Oh, baik ya. Pripun kabarnya Pak, sehat? Sugeng Injang, selamat pagi Bapak Pendeta, pangestunipun kami sekeluarga dalam berkat anugerah kasih Tuhan, dalam kawilujengan dari Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur Pak Eka dan Ibu dalam kondisi sehat, bahkan juga bisa bersama-sama dengan kita, menyapa kita bersama, dan tentu dalam penghayatan perjalanan kehidupan panjenengan, ada nggak Pak nilai-nilai budaya Jawa yang secara khusus menjadi menjadi hal yang panjenengan hidupi, dan khususnya di tengah pandemi ini bisa menolong panjenengan dan keluarga untuk menghadapi situasi yang terjadi. Nah, mungkin bisa dibagikan pada kami dan akan bermanfaat untuk kita semua. Monggo Pak Eka. Bapak Pendeta, dikenankanlah kami menyampaikan bahwa dari beberapa filosofi Jawa yang sampai sekarang saya belajar, itu ada satu filosofi yang di dalamnya ada 4 filosofi. Yang pertama adalah subfilosofi sugih tanpa bondo, kaya tanpa harta. Maksudnya bahwa harta itu penting, tetapi kekayaan yang paling utama adalah hidup kami sendiri, dan hidup ini saya menjadi kaya ketika saya bisa mempersembahkan hidup saya sebagai persembahan yang hidup dan kudus untuk menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu sudah diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hadir ke dunia tanpa kemuliaan kekuasaannya dan kerendahan hatinya, dan untuk menjadi berkat bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah digdoyo tanpa aji. Jadi sakti tetapi tanpa kekuatan fisik.
yang maksudnya bahwa orang yang memiliki kesaktian atau kedikdayaan yang paling utama adalah ketika memiliki kasih yang sejati, memiliki kerendahan hati. Dan itu juga sudah diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkenan datang ke dunia dengan kerendahan hati dan kasih mengasihi manusia. Yang ketiga adalah meluruk tanpa bolo. Jadi maju perang tanpa pasukan. Jadi ini juga sudah diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkenan datang ke dunia dengan merendahkan diri, bukan untuk menghancurkan, memusuhi manusia, tapi justru mengasihi manusia. Tuhan datang untuk memberikan berkat kasih Tuhan. Jadi Tuhan melawan ketidakadilan, melawan kemiskinan, dan memberikan kebahagiaan bagi manusia. Yang keempat adalah menang tanpa ngasorake. Jadi saya belajar dari Tuhan Yesus Kristus bahwa kemenangan saya bukan berarti harus mengalahkan manusia, mengalahkan sahabat-sahabat saya, karena kami pun harus mengasihi musuh-musuh saya. Tuhan datang ke dunia adalah untuk memenangkan, menyelamatkan, menebus dunia dan manusia. Jadi itulah Pak Pendeta yang dapat kami sampaikan, filosofi Jawa yang sampai sekarang saya masih banyak belajar. Tuhan memberkati. Oke, baik, terima kasih Pak Eka Ambara yang telah sharing tentang nilai budaya Jawa yang dihidupi dan sangat berarti untuk kehidupannya, bahkan menolong Pak Eka Ambara untuk sampai pada pengenalan lebih dalam tentang Kristus. Monggo Bapak Ibu kayak Gejaya nanti songgo status itu apa namanya tadi ya? Sugih tanpa bondo, wah, digdaya tanpa aji. Wah, iki Mbak bersibter mantuk-mantuk sering nggih status iki bareng ya. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, dan itu luar biasa Pak kalau kita berhadapan dengan orang lain bukan untuk mengalahkan dia tapi mengalahkan ego saya supaya saya tetap bisa bersikap mengasihi orang yang kita jumpai walaupun itu tidak menyenangkan bagi kita. Matur nuwun Pak Eka Ambara HP, dan ini sekali lagi mengantarkan kita untuk semakin mengenal karakter Kristus. Matur nuwun. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikut Yesus itu menjadi keputusan pribadi, maka kita akan teguh dalam setiap peristiwa hidup yang akan kita hadapi. Sakjeke aku nderek Gusti. Gusti ora rugi nyatane
Mari bersama-sama kita memohon pertolongan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya dan kita akan berdoa. Kami berterima kasih Allah atas berkat-Mu dan dalam kami mengikut Engkau kami merasakan bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa menyertai kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Namun banyak hal yang membuat kami seringkali kehilangan arah. Seringkali kami tidak tahu harus melangkah dan memutuskan apa dalam pergumulan hidup kami. Oleh karena itu, pada minggu ini kami akan belajar bagaimana kami mengikut Engkau, bagaimana kami mengikuti kehendak-Mu sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu tolonglah kami untuk mengerti, memahami firman-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dosa kesalahan ini, Allah kiranya melayakkan dan memampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menggembalakan jemaat-Mu secara khusus di GKI Gejayan dan juga setiap orang yang mendengar pewartaan sabda saat ini. Dalam kasih Kristus, kami mohon berkat dan pertolongan-Mu. Amin. Kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 6. Kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 6. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Injil yang ditulis oleh Markus pasal 8 ayat 34 sampai dengan 38. Injil yang ditulis oleh Markus pasal 8 ayat 34 sampai dengan 38. Akan saya bacakan dalam bahasa Jawa. Ayat 34. Gusti Yesus tumuli nimbali wong akeh karo para sakabate sarta padha dipangandikani mangkene. Saben wong kang arep ngetut mburi aku iku nyingkura marang awake dhewe ngangkat salipe lan melu aku. Ayat 35. Amarga sing sapa kumudu-kudu nyelametake nyawane iku bakal kelangan nyawane. Nanging sing sapa kelangan nyawane marga saka aku lan marga saka Injil iku bakal nyelametake nyawane. Ayat 36. Apa gunane wong oleh jagat iki kabeh nanging kelangan nyawane? Ayat 37. Awit apa to kang bisa diwenehake kanggo ngicoli nyawane? Ayat 38. Sabab sing sapa isin marga saka aku lan marga saka tembung-tembungku ana ing ngarepe jinis kang ora setya lan dosa iki, putraning manungsa iya bakal lingsem marga saka wong iku. Manawa besok rawuh ngagem kamulyane ingkang Rama ginarebeg ing para malaikat suci. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi. Kota istimewa dengan sejuta kenangan dan keunikan. Terletak di pusat provinsi daerah istimewa Yogyakarta dengan menyandang berbagai predikat, kota budaya, kota pelajar, serta miniatur budaya Nusantara. Kota yang unik dengan berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat pada kota ini. Tarian, gamelan, batik, bahkan makanan khasnya yang terkenal, gudeg. Sebagai ibu kota provinsi, Yogyakarta juga terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta. Setiap bagian kota ini juga dihiasi dengan ornamen-ornamen sentuhan budaya peninggalan nenek moyang yang masih terpelihara. Di sisi timur kota terhampar candi-candi megah dan cantik, Candi Prambanan, Candi Boko, serta kemegahan Candi Borobudur. Satu lagi, Yogyakarta tempat di mana lebih dari 136 kampus perguruan tinggi berada dan menjadi tujuan kaum muda menempuh pendidikan. Dan kita ada di sana. Dari beraneka ragam suku, adat istiadat, bahasa dan budaya, bersama, bersatu di GKI Kejayan, menjadi garam dan terang bagi dunia. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Wah, ini judulnya keneng prank pindo loh. Jadi tadi kan videonya harusnya itu sebelum doa pelayanan firman. Wah, tak enteni kok suwi. Ora diputer-puter. Oh ya. Bar iki kok sebelum khotbah. Nah, kita pikir aku rek ngomong sik. Jadi selamat pagi, wes muter. Jadi kena prank 2 kali ya. Ya nggo gayang-gayang sebelum khotbah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dos menti kabaripun mugi tansah sehat panjenengan sedaya
warga GKI Gejayan teng pundi mawon, teng dalem napa mungkin ada di perjalanan teng luar kota, mugi-mugi tansah sehat. Para pelados pelayan peribadahan sehat semua nggih? Atine seneng nggih? Duite akeh nggih? Amin. Kan ngono to. Nah, nggih duite akeh kok duite akeh. Atine seneng, awake sehat, duite akeh, itu kan harapan kita gitu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saya mau masuk dari video tadi dulu deh. Artinya GKI Gejayan konsisten untuk menghadirkan peribadahan etnis, macam-macam etnis sebagai cara untuk berteologi, dan saya yakin itu bukan hanya soal bagaimana kita memakai pakaian gitu loh, tapi kita menghayati bahwa bagaimana kita beriman kepada Allah dalam konteks kita masing-masing itu. Jadi bukannya soal pakaiannya ganti-ganti, wah bagus ya ini Jawa pakai ini, wah besok adat Batak pakai ini, wah adat Bugis pakai ini, bukan soal itu. Tapi bahwa ada nilai-nilai yang dihidupi di dalamnya. Dan dengan kita bermacam-macam gini kan tentu tidak boleh ada mungkin etnis yang merasa superior begitu. Biasanya setiap etnis merasa dirinya paling baik sih, sukunya paling baik. Tapi di sini kita diajak untuk ora gur kowe lho, sukune ora gur Jawa, ora gur Batak, ora gur Manado, ora gur Papua dan seterusnya. Nah, menurut saya begitu, makanya video tadi sangat sip untuk ditampilkan, mengantar kebersamaan kita secara khusus di GKI Gejayan. Tema kita hari ini adalah terus mengikutnya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kemudian saya tanya apakah panjenengan pengikut Yesus, atau kita membahas pengikut Yesus ini siapa sih? Pasti kita semua sebagai orang Kristen adalah pengikut Yesus, nggih. Amin ya. Tenang nih. Mengikut Yesus siapa? Mengikut Yesus itu apa sebenarnya? Mengikut Yesus itu dibaptis, lalu sidi, lalu ke gereja, lalu pelayanan, lalu kalau minggu ibadah, lalu ikut persekutuan, lalu jadi pengurus komisi, lalu jadi majelis, atau apa? Coba yang di sini salah satu petugas. Mengikut Yesus itu apa? Berikan salah satu definisi menurutmu. Mengikut Yesus itu apa? Mangan geden, ngomong ngono apa? Coba aku mau dengar dari salah satu dari sini. Mengikut Yesus apa? Mas? Apapun. Ya. Memanggul salib. Niki. Oh bukan ya. Dari sana, satu kata mengikut Yesus. Mbak Waranggono, Tresno Waranggono. Itu kan bahasanya kan Waranggono ya, kalau ini kan ya. Tadi worship leader penyanyi kan berarti Waranggono. Dari Mbak Waranggono dan Mas Waranggana tadi apa? Satu kata tentang mengikut Yesus. Tetot. Matur nuwun. Oke, matur nuwun ya. Manggul salib dan matur nuwun. Saya mau ajak panjenengan untuk melihat bahwa mengikut Yesus itu artinya meneladani Yesus. Oleh karena itu kalau kita sebagai orang Kristen berpikir saya adalah pengikut Yesus, saya katakan, loh, mosok sih? Urung karuan. Kenapa? Karena mengikut Yesus bukan hanya soal status kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang berkomunitas di gereja, tetapi yang meneladani Yesus. Sehingga kalau dikatakan mengikut Yesus, itu harus meneladani. Kalau enggak meneladani, enggak bisa. Saya menyarankan supaya kita tidak menawar tentang keyakinan bahwa mengikut Yesus harus meneladani Yesus. Perkara kita belum mampu itu bukan harus membuat kita menawar, mereduksi target kita sebagai pengikut Yesus. Mengikut Yesus ya harus meneladani Yesus, meneladani hidupnya. Kalau kita belum bisa seperti kehidupan Yesus persis, ya itu kita harus berjuang, bukan lalu menurunkan standar. Kalau standar jenengan turunkan, mengasihi itu harus sampai memaafkan yang tak termaafkan. Wah, misalnya ada yang di sini pernah pacaran ditinggal, di ghosting. Di ghosting itu artinya apa? Ghosting itu kan centang biru tak berujung, centang satu tanpa fotomu gitu ya. Anda pernah di ghosting lalu ditinggal, walaupun dia menyakiti, saya tidak membalas menyakitinya, tidak membalas kemudian mengghostingnya dan yang seterusnya. Nah di situ berarti kita mau lihat mengikut Yesus harus meneladani Yesus, memaafkan yang tak termaafkan, bisa mengampuni kesalahan yang bahkan sangat melukai saya. Belum bisa Pak, tapi kita harus terus berjuang, bukan menurunkan standar. Kalau standar ini diturunkan, Anda dapatnya segini. Kalau Anda standarnya segini, Anda akan terus mencapai terus, setiap hari bisa mengampuni, bahkan sampai heran, Pak aku bisa mengampuni dia. Tapi kalau jenengan dah segini aja lah, wah mah delosor ning kene pencapaianmu. Jadi jangan menawar tentang keharusan untuk meneladani Yesus kalau mengikut Yesus. Ya karena seperti
Kalau kita lihat di sekarang ini misalnya di sosial media ya, ikut follow. Nah, tadi Pak Parlindungan itu membaca temanya I will follow him, ya, tema bahasa Inggrisnya ya. Itu mengingatkan saya pada nek follow-followannya kayak Instagram. Itu nyanyiannya yang ini apa? Tresno kuwi ra kaya. Wah, warang kono ora ngerti, masih ngerti kene ya. Tresno kuwi ra kaya Instagram, sing diklik langsung oleh ati, artinya tidak otomatis. Itu tresno nggih. Nah, apalagi ini soal mengikut Yesus. Kalau orang berelasi di Instagram dia follow, misalnya saya follow siapa ya sing paling lagi sugih iki? Misalnya Sultan Rafathar. Wah, Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Wah. Ketika saya memfollow Raffi Ahmad, saya menjadi followernya, itu saya nggak harus mengikuti gaya hidupnya, betul? Kalau jenengan memfollow Baim Wong misalnya, yang senang bagi-bagi duitnya, jenengan tidak perlu mengikutinya, gaya hidupnya. Saya juga nggak perlu mengikuti gaya hidup Raffi Ahmad, soalnya orang mampu. Gitu. Nah ya tahu bagi-bagi duit ngono-ngono orang mampu, tapi bukan soal itu. Kalau kita mengikuti seorang di Instagram, kita tidak harus mengikuti perilakunya. Ada yang mengikuti misalnya Yang Lek sini ya? Tidak ada. Oh ada, Anda nggak harus ikuti perilaku Yang Lek. Anda mengikuti misalnya Denny Caknan, nggak harus mengikuti perilaku Denny Caknan. Tapi kalau Anda follow Yesus, ikut Yesus, harus mengikuti Yesus. Nggak bisa tidak, jangan ditawar. Nah Anda sudah nawar berarti Anda sedang berusaha pelan-pelan mundur. Pelan-pelan mundur dari jalan panjenengan mengikut Yesus. Jadi satu, kita periksa apakah saya mengikut Yesus. Dan kita tanamkan pada diri kita bahwa mengikut Yesus harus meneladani Yesus. Tidak sama dengan sekedar follow di Instagram. Follow selesai kok. Dah aku menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Tapi ternyata kita tidak menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita pengikut Yesus. Itu jenenge fake account gitu ya. Jadi tidak ada postingan. Dari pengikut Yesus nih postingannya itu tidak menunjukkan bahwa dia pengikut Yesus gitu. Tapi ini hanya analogi, artinya kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Yesus. Nah lalu bagaimana cara kita mengikut Yesus yang sejati, yaitu meneladani Yesus? Paling tidak dari Markus pasal 8 tadi, ada dua hal yang saya usulkan untuk kita jadikan alat untuk memeriksa diri kita. Di ayat yang ke-34 tadi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dua hal yang pertama tadi adalah setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa arti menyangkal diri? Menyangkal diri itu bukan berarti, oh ini saya ini siapa ya? Siapakah aku ini Tuhan? Aku kehilangan identitas, bukan itu. Siapakah? Artinya menyangkal diri itu melupakan kepentingan diri. Manusia itu, bahkan spesies apapun itu, nek dijarke, spesies apapun itu selalu berusaha untuk mempertahankan dirinya dan berusaha mendapat benefit sebanyak-banyaknya, keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya. Nah kalau dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, berarti kita mau melupakan kepentingan diri kita sendiri dan memperhatikan kepentingan orang lain. Simple sekali. Kalau dalam kita melakukan kehidupan ternyata banyak hal yang sebenarnya itu hanya memenuhi kepentingan diri kita sendiri, berarti di sana kita tidak sedang mengikut Yesus. Dan itu yakinlah nanti akan berujung pada sikap-sikap yang semakin jauh dari apa yang diinginkan oleh Yesus. Jadi coba kita tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Menungso ku nek dijarke wis mesti mikir awake dhewe. Mulakno selalu diajak untuk memikirkan orang lain. Jadi kalau apalagi di masa pandemi seperti ini, kita perlu memeriksa misalnya saya memanfaatkan keuntungan enggak ya di tengah pandemi ini? Sengaja mencari keuntungan, tidak peduli penderitaan orang lain, tidak peduli orang lain butuh pertolongan, yang penting saya bati. Wah ini cuan nih bos, saatnya mengeruk keuntungan nih. Coba, ini mari kita periksa diri kita. Kalau saya mengikuti Yesus, saya tidak akan memanfaatkan situasi dan saya akan bisa melupakan kepentingan diri saya sendiri supaya saya memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam hubungan pacaran ya kayak gitu juga sama. Kalau yang ada itu hanya kepentinganmu. Misalnya nih dalam hubungan pacaran, pokoknya dia nek lunga kudu ngabari aku. Kok enggak ngabari sih gitu. Nek aku lunga sak geleme dhewe gitu. Loh kan aku kan cowok. Aman di mana-mana. Aku tuh peduli padamu loh. Kayak gitu. Seperti yang sering dibahas di
sosmed anak muda itu. Sama saja berarti, dalam hal kecil seperti itu berarti kita tidak memikirkan kepentingan orang lain. Kita nggak menunjukkan bahwa kita adalah seorang pengikut Yesus yang juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Kemudian yang kedua, memikul salib. Apa arti memikul salib? Ya, memikul salib itu gini ya, bukan dalam arti tindakan fisik gitu ya. Karena sekarang kan kalau dulu salib itu kan di sini ya dipakai kalung ya, kalung, terus ada yang kemudian dipakai tindik gitu, terus dipakai tato gitu. Bukan soal tindakan fisik menunjukkan bahwa saya pengikut Yesus, saya berani menanggung salib ini, ketok nih kalung salib kemudian tindik salib gitu. Bukan, tapi memikul salib itu artinya adalah rela menderita untuk orang lain. Tapi hati-hati bahwa tidak sembarang penderitaan itu adalah tindakan memikul salib, mboten. Karena kalau salib Yesus, salib yang diinginkan Yesus supaya kita ikuti itu adalah sebagaimana kehidupan Yesus. Yesus menderita untuk menolong orang lain. Yesus tidak menderita untuk dirinya sendiri. Jadi kalau penderitaan panjenengan itu untuk dirimu sendiri, jangan katakan saya sedang memikul salib. Apalagi kamu menderita karena memang kamu orangnya tidak baik, kamu orangnya jahat, kamu memang orangnya ceroboh, kamu orangnya memang punya niat yang busuk. Nah, sebelum kebusukanmu itu berhasil, kamu udah dibusuki orang lain. Nah, itu artinya bukan memikul salib. Jadi memikul salib artinya menderita bagi orang lain. Kita tadi melupakan kepentingan diri, lalu mau menderita dalam arti mengurangi semua kenikmatan diri supaya saya bisa berkorban menolong orang lain. Saya mau berhemat, saya mau tidak foya-foya, saya mau tidak mubra-mubru supaya saya bisa membantu orang lain. Nah, itu memikul salib. Karena panjenengan merelakan dirimu menderita, yang seharusnya bisa menikmati semua kemewahan dunia. Duitku toh bosak gelem-gelemku toh. Lah aku nyambut gawe esuk awan bengi, sikil tak nggo ndas tak nggo sikil. Kon barbu baber lagi penak men. Anda punya hak atas uangmu, tapi Anda rela untuk tidak menggunakan itu supaya bisa tolong orang lain. Nah, itulah memikul salib. Ya, sebelum sampai ke sana juga bahkan memikul salib itu sampai kepada soal saya menderita, rela menderita, menanggung ini ya, mencegah diriku merasakan kepuasan, kenikmatan, misalnya pelampiasan emosi, pelampiasan amarah. Saya mengekang diri saya dari pembalasan supaya saya tidak membalas orang lain. Itu juga memikul salib. Karena kamu membiarkan dirimu menderita dari nafsu duniamu yang pengen kamu membalas yang jahat, membalas yang tidak baik. Nah, saya tuh senang dengan lagu ini, tapi bergumul juga gitu ya. Lagunya ini dulu ya, kita refleksikan. Tadi saya sudah nitip sama ini lagu saya senang banget, tapi justru saya berefleksi dari sana. Langsung nih. Oh ya. Kowe belok ngiwonengan tanpa ngawas kemburi, tak tabrak kowe lara, iki salahe sapa? Yen kowe wis ra tresno, ngomong aja terus lunga. Awas nemoni apes, lemah teles, Gusti sing bakal bales. Sekali lagi yo dikoplo. Hei kowe mbelok ngiwonangan tanpa ngewas kemburi, wayo awas kowe lara, iki salahe sapa? Ayen kowe wis ra tresno, ngomong aja terus lunga. Awas nemoni apes, lemah teles, Gusti sing bakal bales. Nah, atur nuwun ya. Siap-siap diperdi nek nang gaji. Nah, lagu tadi itu aku seneng banget lagu gue, tapi kok kalau kita nggak hati-hati bisa aja kemudian itu membentuk kita bahwa lemah teles Gusti Allah sing bales. Aku ora bales tapi Tuhan balaskan kepadanya. Nah, gitu. Itu yang nggak baik. Jadi kalau lagu itu sebagai semacam katarsis saja enggak apa-apa, tapi selalu hati-hati. Nah, kalau kita sebagai pengikut Kristus harusnya selalu oke, iki gur nyanyian tok ning kene koyo ana filter, ana sing eling kayak gitu loh. Tapi harusnya enggak gitu secara iman. Iku katarsis tok supaya saya nyanyi ini terkurangi emosi saya enggak jadi jotos dia, gitu harusnya.
Orang Kristen pengikut Yesus betul di sini selalu ada goncangan atau gejolak batin terhadap sesuatu bahwa ya ini katarsis saja. Saya sadar nih katarsis tidak untuk saya lakukan gitu. Jadi saya tidak membalas tapi Tuhan balaskan padanya karena engkaulah yang mempunyai pembalasan. Jadi malah justru mengharapkan Tuhan membalas dia yang lebih menyakitkan, yang lebih ngeri daripada yang saya terima, yang bahkan lebih ngeri daripada perbuatannya kepada saya. Nah itu, menurut saya kita harus hati-hati bahkan sampai kemudian itu bisa membentuk kita, mengingatkan diri kita bahwa harusnya nggak begitu. Pengikut Yesus harusnya karakternya terbentuk untuk mengasihi. Nah Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga menghayati hari ulang tahun ke-35 LPM Pelita Kasih, Lembaga Pelayanan Masyarakat, 35 tahun. Tak coba, ini tak lihat KPA-nya ini, luar biasa. Saya nggak hafal soalnya, jadi tugas-tugasnya itu nggak hafal. Loh jangan-jangan bukan hanya saya yang nggak hafal. Warga GKI Gejayan jangan-jangan LPM ini apa tau? LPM ayo, wah LPM, oh, gitu. Ini mengingatkan kita semua, tugasnya apa sih? Apa dibikin kuis nih? Live chat, tugas LPM, dapat permen nanti. Saya bacakan supaya ini kita hayati bersama ya. LPM selama ini, LPM ini dia melayani pemberdayaan, pembinaan, pendampingan, pemberian fasilitas bagi anak yatim piatu sampai dengan masyarakat prasejahtera. Nah, lembaga ini didirikan dan dikelola oleh GKI Ngupasan, GKI Gejayan, GKI Wongso Dirjan dan GKI Gondomanan. Ditujukan untuk masyarakat umum. Bidang-bidangnya tes baik. Bidang-bidangnya sebutkan salah satu. Satu. Loh, orang ngerti? Sini, 2. Nah. Ini Mas, bidangnya apa Mas? Nah kan? Ayo, kita hari ini menghayati LPM. Ayo betul, LPM ya apa lagi? LPM ya apa tuh? Ayo jenengakin dua LPM. Lembaga Pengabdian Masyarakat. Bener ya Pak Rika ya? Bener gak sih? Soalnya gak ada singkatannya. Oh pelayanan. Oh ayo salah, sorry apa nganyar gitu ya. Mana wis rada ngerti loh iki ana catatane soalnya. Coba jenengan ingat dengarkan ya. Bidang anak asuh, klinik holistik, pendidikan dan keterampilan, pengembangan masyarakat dan pelatihan, kesejahteraan sosial. Kita sebagai GKI Gejayan dan juga saudara kita GKI yang lain di Jogja, kita punya ini loh. Dan ini media bagi kita untuk sungguh bisa melayani masyarakat. Kita bisa melupakan kepentingan saya sendiri, kita bisa melupakan ego kita sendiri, kita bisa rela menderita dalam arti mengurangi semua kenikmatan yang bisa kita peroleh, kebebasan kita untuk menggunakan harta milik kita gunakan untuk mensupport LPM ini, untuk menolong orang lain. Jadi gereja sebenarnya sudah memfasilitasi supaya panjenengan dan saya bisa memikirkan orang lain, gitu. Nah, mari kita support hal ini. Kemudian kalau tadi kita sudah mencoba menanya pada diri kita, apakah saya mengikut Yesus? Mengikut Yesus harus meneladani Dia dengan menyangkal diri, melupakan kepentingan diri kita sendiri, lalu memikul salib, rela menderita untuk orang lain. Salah satunya caranya bisa dengan lembaga pelayanan masyarakat ini, rela untuk menderita dari semua kenikmatan yang seharusnya boleh kita nikmati, kita gunakan untuk menolong orang lain. Kalau kita sudah tahu semua konsekuensi itu, terus tema hari ini terus mengikutnya, nah kira-kira panjenengan dan saya akan ikut terus atau tidak? Terus mengikutnya atau berhenti? Setelah tahu konsekuensinya bahwa mengikut Yesus tidak semudah follow Instagram. Tapi harus meneladani Dia. Nah, apalagi bagi kita semua, panjenengan, para pemuda remaja yang menerima iman Kristen itu sebagai iman warisan. Gitu ya. Anak muda sekarang kan cenderung kritis ya. Loh, kalau saya dulu tidak dilahirkan di keluarga Kristen, mungkin saya tidak jadi orang Kristen gitu. Kalau iman yang kalian terima adalah iman warisan, lalu kalian ikut katekisasi, lalu CD atau pengakuan percaya, dan itu sudah kalian hidupi sampai sekarang ini, maka apakah kamu mau pilih maju terus atau mundur setelah kamu tahu konsekuensi bahwa mengikut Yesus harus meneladani kehidupan Yesus. Bukan soal seberapa sempurna, tapi seberapa serius memperjuangkan supaya nilai-nilai yang diajarkan Yesus hadir dalam kehidupan keseharian saya. Nah, saya mengajak kita, para pemuda, bahwa kalau kamu sudah pilih jadi orang Kristen, ingatkanlah pada dirimu
bahwa aku harus mengikut Yesus dengan cara meneladani dia. Melupakan kepentingan diri, ya sekarang semua orang punya kepentingan. Tapi coba sejenak dilupakan dan memikirkan kepentingan orang lain. Kalau kamu memikirkan kepentingan dirimu sendiri, tak pernah ada ruang untuk memikirkan kepentingan orang lain. Dan memikul salib, menderita untuk orang lain. Terus bagaimana juga yang tadi di Yesaya ya, Yesaya mengajarkan bahwa tidak membalas yang jahat, tidak membalas yang tidak baik, memberi punggung pada yang memukul, memberi pipi pada orang yang mencabut janggut, dan seterusnya. Nah ini mengajak kita untuk bisa menderita dari semua keinginan kita untuk memuaskan nafsu kita kendalikan. Mungkin rasanya, wah kudune tak jotos iki. Wah kudune kita, tak balas lebih kejam. Tapi kita bisa mengekang itu semua supaya kita bisa mengikuti Yesus dalam teladan kehidupan kita. Tadi Pak Ambara HP mengatakan soal mengalahkan bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri kita sendiri. Kalau ada yang berkonflik dengan kita, bagaimana yang kita kalahkan adalah diri kita supaya tidak membalas yang tidak baik. Makanya lagu tadi, yaitu sebagai katarsis, saya suka, bendino saya nyanyi seperti itu, tapi dalam diri kita seharusnya ada semacam filter bahwa iki gur lagu tok, kudune orang ngono kuwi. Karena kalau nggak hati-hati, seolah-olah kita tidak membalas, tapi menginginkan Tuhan yang membalas. Nah setelah jenengan dengar semua konsekuensi itu, saya mengajak panjenengan yang menerima iman sebagai iman warisan, jenengan tetap menghidupi iman itu. Karena iman kepada Yesus adalah iman kepada kehidupan yang kekal. Dan hidup yang kekal itu memang tidak mudah. Surga memang mudah. Masa swarga kok gamping, swarga kok otomatis, swarga kok penak tenan carane mendapatkan. Tidak, memang butuh perjuangan. Karena kehidupan kekal adalah kehidupan yang mahal. Maka dari itu ada satu program lagi nih. Nah, ini kayak kuis ya apa ini? Siapa yang tahu singkatan kepanjangannya ikatan? Ikatan apa? Ikatan? Mas, ikatan apa? Yang di rumah ikatan, tulis live chat. Oh, ibadah kasih awal tahun ajaran, ikatan. Ini 17 September ya. Monggo nanti yang masih usia pelajar, usia mahasiswa, kita menjalani ibadah kasih awal tahun ini dengan penuh semangat. Kita maksudnya, masa nek jari pengikut Yesus kon bersekutu megah gitu. Jadi tadi kan gini ya, pengikut Yesus itu bukannya soal bersekutu, menjadi anggota gereja, ikut kegiatan. Iya sih, cuman kalau kemudian ada suatu kegiatan yang baik, yang positif, nek saya jari pengikut Yesus tenan mosok males ya melu soalnya ngono, ora penak mending ngegame PUBG apa enak ngono lho. Ndak maksudnya jangankan kita disuruh untuk berkorban lebih lagi dalam mengikut Yesus, gur melu ibadah gitu. Melu ibadah, mengikuti peribadatan, ketemu dengan teman-teman semua menjalani peribadatan ini mosok ya megah gitu nantinya. Itu tidak butuh perjuangan yang besar, kuota lain kok ya wong tuane kok mungkin nganggo wifi juga kok gitu loh. Ya kadang-kala mungkin Zoom meeting barang ngono ra ketok raine gitu ya. Jadi pandemi ini memang rada piye ngoten kok dadi wong wis ra ketemu fisik, raine ora ono. Nah itu cuma semua di off cam kayak gitu. Tapi coba ayo kita ikuti ini sebagai cara kita untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara yang punya pergumulan yang sama untuk memasuki masa ajaran yang baru. Ora penak sekolah darling iki penak ora sekolah darling. Sekolah darling iki gurune karo muridé padha-padha bingung kuwi. Ya, saya pernah ngajar, gantiin ngajar maksudnya, gantiin ngajar. Loh sepanjang pertandingan itu malah ada 2 anak yang tak sapa dari awal sampai akhir itu gak nyauri, sampai kuliah berakhir itu loh. Tak ruwi jenenge, Mas, gak ada suara, berarti kan turu deh. Nah, jadi guru yo susah, murid pun yo susah. Wong ketemu langsung diajar rong karuan mudeng iki malah sekolah darling. Iki rong karuan mudeng juga. Nah, itu pergumulan kita. Tapi bagaimana kita nanti akan saling menguatkan, mendapat spirit bersama memasuki ajaran baru ini. Ayo kita ikut ikatan. Ora gur jenengan tok sing nglakoni, kanca-kanca liyane yo nglakoni. Nah, itu semoga menguatkan kita semua. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memeriksa diri kita untuk sungguh mengikut Yesus dengan cara meneladani Yesus dengan semua konsekuensinya.
dan mari jangan mundur. Maju terus setelah mendengar konsekuensi itu, maju terus. Memang sih kita sudah mengikuti Yesus, sudah melakukan segalanya, sudah meneladani Yesus, tapi yang perlu dilakukan adalah terus. Terus dan terus sampai kepada kehidupan kekal. Jadi apapun yang terjadi, terus. Sudah ikut Yesus, kondisimu menyenangkan, penuh berkah seperti lagu tadi, ora rugi, wah sip. Ya, tapi nek kowe pas rugi banget, pas ada dalam pergumulan, dalam masalah, di situ kamu sedang diuji justru. Apakah kamu sungguh-sungguh mengikut Yesus dengan cara meneladani Yesus? Oke, terus mengikut Yesus, terus follow Yesus, jangan pernah unfollow. Gusti Yesus berkahi. Sehat sedayanipun, tansah semangat lan ugi tansah bingah Gusti nganti lan berkahi. Matur nuwun. Kita masuki saat hening sejenak. Kami bersyukur, ya Allah kami yang baik, karena Kau telah mengizinkan kami belajar dari firman-Mu. Biarlah kami terus mengikut putra-Mu, meneladani kehidupannya hingga kehidupan kekal. Mampukan kami ya Allah untuk tidak memikirkan diri kami sendiri, namun juga orang lain. Biarlah kami mau menanggung derita agar kami bisa menolong orang lain. Bapa yang di surga, kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang saat ini dalam proses isolasi, dalam proses pemulihan dimanapun mereka menjalaninya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, semangat penghiburan, dan menolong mereka melalui setiap masa-masa sulit ini. Dan dalam waktu yang Tuhan tentukan, biarlah mereka dipulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berduka, yang ditinggalkan anggota keluarganya karena virus ini. Kiranya Engkau menghibur mereka dan menguatkan mereka melanjutkan hidup. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua yang terdampak secara ekonomi, yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, para pekerja harian yang tidak bisa di rumah saja namun harus terus berkarya di luar rumah untuk kehidupannya. Biarlah Engkau mencukupkan semua yang mereka butuhkan. Kiranya Tuhan berkati kami semua dalam mengelola rasa bosan, rasa lelah di tengah pandemi ini. Biarlah kami bisa mengelolanya sehingga kami bisa bersama-sama melewati pandemi ini. Kiranya pandemi jadi semakin terkendali dan kehidupan kami jadi lebih baik. Kiranya Tuhan berkati kami dalam menjaga protokol kesehatan. Juga pemerintah, kiranya Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu agar mereka bisa menata semua pemulihan kesehatan dan ekonomi ini dengan baik. Kami secara khusus berdoa ya Allah untuk keluarga kami masing-masing, biarlah terjalin dalam ikatan cinta kasih, damai sejahtera, kesetiaan. Biarlah kami semua di tengah-tengah kehidupan ini juga merasakan kasih-Mu yang kami wartakan dalam kehidupan kami melalui orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu yang belajar secara daring, biarlah mereka boleh tetap mengelola waktu belajarnya dengan baik dan mereka tetap bisa belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan kami secara khusus di GKI Gejayan. Biarlah kami tetap menggereja di tengah pandemi ini melalui setiap sarana yang disediakan, melalui setiap hal-hal yang dilakukan oleh gereja ini kiranya menjadi gerakan kami bersama. Kami secara khusus berdoa, menghayati dan mendoakan hari ulang tahun ke-35 Lembaga Pelayanan Masyarakat yang kami kerjakan bersama-sama dengan gereja-Mu di Yogyakarta. Kiranya Kau memberkati setiap program yang telah direncanakan, dan di tengah pandemi ini kiranya kami bisa bersama-sama mendukung LPM sehingga semakin mampu menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah LPM Pelita Kasih sungguh bisa mewartakan kasih dan cinta-Mu di tengah-tengah setiap orang yang membutuhkan melalui partisipasi kami. Kiranya Tuhan juga memberkati secara khusus gerakan yang telah kami lakukan dalam gerakan bersama tanggap bencana COVID-19
atau gebetan COVID-19 GKI Gejayan. Biarlah ini juga terus berjalan dengan baik, terus konsisten untuk menolong saudara-saudari kami yang membutuhkan secara khusus di tengah pandemi ini. Kami doakan anak-anak-Mu yang akan menyiapkan diri memasuki ajaran baru. Kiranya Tuhan berkati secara khusus untuk persekutuan ibadah kasih awal tahun ajaran atau ikatan yang diadakan 17 September nanti. Biarlah itu boleh kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah acara ikatan ini sungguh memfasilitasi dan melengkapi anak-anak dalam memasuki masa ajaran yang baru dengan semangat yang baru. Bapa yang di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kiranya keadilan, perdamaian, kesejahteraan terwujud. Kiranya dunia ini dipenuhi dengan kasih dan kemurahan-Mu. Dan biarlah kami boleh terus mengikuti Engkau kemanapun Engkau menghendaki, dimanapun kami Engkau tempatkan, dalam kondisi apapun biarkan kami terus mengikuti-Mu, kami terus meneladani-Mu dalam segala situasi. Sekarang ini kami berdoa kepada-Mu, ya Allah, kami mengaturkan doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam hati kami masing-masing. Demikian doa dan permohonan kami, ya Allah. Semua kami naikkan kepada-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat percaya di seluruh dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan dua video berikut ini. Dalam hidup, pernahkah kita merasa hampa? Pernahkah kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada? Pernahkah kita mengabaikan sekitar kita? Hingga kita berhenti pada suatu titik. Sebuah titik balik dalam hidup, di mana kita akhirnya memandang segala sesuatu dari arah yang berbeda. Titik di mana kita juga memulai sebuah perubahan besar di luar kapasitas kita. Menyadari dan menemukan makna hidup di tengah gejolak naik turunnya kehidupan. Mengarungi segala kejadian yang telah terlewatkan begitu saja, dan melabuhkan segala sesal di atas kamang. Rangkaian kontemplasi yang tiada berujung membawa kita untuk menemukan suatu titik tuju. Pada titik itulah pikiran dan hati kita terbuka untuk kembali pada Sang Hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, kita mendasarinya dengan bersama-sama mengucapkan firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 24. Keluaran 20 ayat 24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Dalam diri
Jemaat, mari kita membawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami bawa persembahan ini ke hadirat-Mu. Terimalah dan kuduskanlah Bapa, sehingga persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan gereja-Mu. Berkati hamba-Mu dan hamba-hamba-Mu yang dipercaya mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan terus mempersembahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus, yang harum dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini. Amin. Pangabekti kita dinten menika sampun badhe purna. Ananging tekad manah kita badhe mbangun turut kersanipun Gusti dumateng kaluwarga kita tansah kita tindaki. Sumangga kita purwakani pangabekti menika kanthi ngrepekaken kidung nderek Gusti Yesus. Dununge kasamatan
Saudari dan saudaraku, kini kembalilah ke dalam kehidupan nyata keseharian. Ingatlah pesan firman Tuhan untuk terus mengikuti Yesus dengan cara meneladani kehidupan Yesus dalam kondisi apapun, dimanapun dan sampai kapanpun. Teruslah mengikuti Dia. Terimalah berkat Tuhan yang akan memampukanmu untuk melakukan firman-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus memberkatimu dan memampukanmu untuk mengikuti Dia dengan meneladan kehidupannya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat mewujud nyatakan firman Tuhan dalam keseharian kita. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai perjalanan kita. Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom, terima kasih sudah mengikuti ibadah melalui Zoom maupun melalui YouTube. Bisa saling menyapa, bisa dibuka open mic begitu. Lalu kita juga akan berfoto. Semuanya. Hari Minggu semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Eko. Bisa open mic semua, kita akan berfoto. Ini ada beberapa slide, jadi bisa pertahankan senyum termanisnya ya. Oke, di open cam kita foto untuk slide 1. Bisa tim multimedia Gejayan akan membantu memfoto. Siap-siap Bapak Ibu. Oke, kita foto di slide pertama. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu semua. Baik, slide berikutnya. Oh, sudah. Ya, selamat hari Minggu semua. Jemaat GKI Gejayan. Mbak Lia. Halo Bu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Bu Rina, Pak Wahyu, Pak Saman. Pak Paulus. Selamat hari Minggu, Bu Rina, Pak Paulus. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu, Bu Rina. Pak Widodo. Loh, adik ketok loh. Wira ketemu. Tenjum ketemu ketok gambare kata. Selamat hari Minggu, Pak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih semuanya. Meli, Pak Isi, selamat pagi. Selamat hari Minggu semuanya.
sekali juga. Ri, aku ada situ. Oi. Pendeta, salam buat Bapak. Iya, selamat hari Minggu, Bu Pendeta. Hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu.